Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Mutia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang ada di kelas 7 SMP, yaitu mengenai cerita fabel. Fabel merupakan cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang bertingkah laku layaknya manusia. Fabel merupakan karangan fiksi atau fantasi. Fabel juga disebut dengan cerita yang mengandung nilai moral karena memiliki pesan-pesan yang berkaitan dengan moralitas. Struktur cerita fabel. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Di bagian ini ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Yang kedua yaitu komplikasi. Di bagian komplikasi ada hubungan sebab dan akibat sehingga muncul masalah. Komplikasi dimulai dari saat munculnya masalah hingga masalah mencapai puncak atau klimaks. Biasanya komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh yang bertentangan dengan tokoh lain. Selanjutnya yaitu resolusi. Setelah komplikasi mencapai klimaks, barulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang terjadi pada komplikasi dapat diselesaikan pada resolusi. Kemudian yaitu kodah. Kodah merupakan penutup dari cerita fabel. Teks fabel ditutup dengan kodah yang menjelaskan pelajaran apa yang diambil dari cerita tersebut. Kodah ini juga bisa merupakan nilai moral dari pengarangnya yang tidak disampaikan secara eksplisit. Selanjutnya yaitu langkah memahami cerita fabel. Nah, yang tahap pertama yaitu dalam memahami teks fabel adalah membacanya secara keseluruhan. Nah, dengan kita membacanya secara keseluruhan, kita dapat memahami isi cerita secara keseluruhan dan menemukan pesan moral yang ingin disampaikan pada cerita fabel tersebut. Yang kedua yaitu kita bisa mulai mencatat dan memahami tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Kita dapat menentukan siapa yang menjadi tokoh sentral dan tokoh latar beserta karakteristiknya. Latar cerita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus memperhatikan dengan baik itu latar tempat, waktu, ataupun sosial. Kita juga harus mengidentifikasi bagaimana cerita berjalan. Bagian ini berhubungan dengan struktur yang digunakan dalam teks fabel seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodah. Dan langkah yang terakhir yaitu kita perlu mempelajari gagasan pokok di tiap paragraf. Dengan begitu, kita dapat merangkai dan menghubungkan cerita dari peristiwa-peristiwa. Selanjutnya yaitu langkah menceritakan kembali isi fabel. Setelah membaca dan memahami isi teks fabel, kita dapat menceritakan kembali isinya. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar dapat menceritakannya dengan baik dan menarik. Yang pertama yaitu menguasai cerita. Kita jangan sekedar menghafal, tapi pahami alur ceritanya. Dengan begitu kita bisa lebih lancar menceritakan karena tidak berpatokan pada kata-kata yang dihafal. Yang kedua yaitu menghayati penokohan. Sesuaikan ekspresi dan nada suara dengan tokoh dan suasana cerita. Dengan begitu, mereka yang mendengarkan akan lebih mudah menghayati isi cerita. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menggunakan suara yang berbeda untuk tiap tokoh, sehingga pendengar paham siapa yang sedang kita perankan saat itu. Langkah yang ketiga yaitu menjalin kontak mata. Hal ini juga diperlukan karena kita sedang berbicara di depan umum, termasuk saat menceritakan teks fabel. Kita dapat memperhatikan reaksi pendengar dan pendengar pun merasa kalau kita memperhatikan mereka, sehingga pendengar juga akan memfokuskan perhatian mereka kepada kita. Yang terakhir yaitu menggunakan alat peraga. Untuk membantu kita bercerita, pendengar akan lebih tertarik jika menggunakan alat-alat lucu seperti boneka. Selain itu, alat peraga juga mendukung pemahaman pendengar akan cerita yang kita sampaikan. Dari video pembelajaran yang disampaikan, diharapkan peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, pendapat lisan,
dalam dialog secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai tipe teks, salah satunya yaitu teks fabel. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.